Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk siang hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya ya dari yang minggu lalu, tapi masih tentang teks laporan hasil percobaan. Tapi topik untuk hari ini yaitu mengenai bagaimana caranya menyajikan teks laporan percobaan. Ya, karena kan minggu lalu kita sudah membahas tentang strukturnya, kita juga sudah membahas tentang kaidah kebahasaannya, maka hari ini yang akan kita fokuskan adalah bagaimana caranya menyajikan teks laporan hasil percobaan. Jadi nanti teks laporan hasil percobaan itu cara penyajiannya itu ada dua jenis ya. Jadi ada dengan cara tulisan dan ada juga dengan cara lisan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah menyusun teks laporan percobaan. Nah, dalam menyajikan sebuah teks laporan percobaan harus sesuai dengan kaidah struktur yang membangun teks laporan percobaan tersebut. Jadi, untuk menyusun teks laporan percobaan, perhatikanlah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tentukan hal yang akan dicobakan. Dalam hal ini, kita sudah tahu dan sudah menentukan kegiatan apa yang akan kita lakukan dalam percobaan ini. Yang kedua, tentukan tujuan percobaan. Yang kedua ini maksudnya adalah harus dituliskan apa tujuan dari kegiatan yang akan kita coba atau kita lakukan ini. Yang ketiga, tuliskan alat dan bahan percobaan. Dalam hal ini kita jelaskan alat-alat atau bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam percobaan yang akan kita lakukan. Yang keempat adalah tuliskan langkah-langkah percobaan. Di sini kita harus menjelaskan apa saja langkah-langkah kerja yang akan dilakukan dalam proses percobaan ini dan tidak boleh dituliskan secara acak. Langkah-langkah kerja ini atau langkah-langkah kegiatan ini harus tersusun dengan benar dari awal sampai akhir apa yang akan dilakukan dalam proses percobaan. Jangan sampai terbalik dalam menuliskan langkah-langkah kerjanya, karena itu akan berpengaruh pada hasil percobaan nanti. Kemungkinan kalau menuliskannya salah atau tidak berurutan, percobaannya menjadi gagal. Langkah yang kelima adalah tentukan hasil dari percobaan. Apapun hasilnya dari proses percobaan itu harus dituliskan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu yang keenam, menuliskan kesimpulan dari percobaan. Selain langkah-langkah menyusun teks yang harus kalian pahami, terdapat beberapa hal yang juga perlu kalian perhatikan dalam menyusun teks laporan percobaan, yaitu melakukan percobaan dengan baik. Kita dalam melakukan percobaan harus bersungguh-sungguh, harus dilakukan dengan serius. Yang kedua, mencatat hal-hal yang sulit selama proses percobaan. Catat semua halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang dialami ketika proses percobaan ini berlangsung. Karena ini nantinya akan menjadi evaluasi agar ketika kita mau melakukan percobaan lagi, hasilnya akan lebih baik dari percobaan yang pertama. Selanjutnya yang ketiga adalah menjalin kekompakan dalam menjalankan sebuah percobaan. Di sini sebuah tim harus bekerja sama dengan baik, harus kompak sehingga percobaan ini akan terselesaikan juga dengan baik dan hasilnya juga akan baik. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu menyajikan teks laporan percobaan secara lisan.
Menyajikan sebuah teks laporan hasil percobaan harus dengan lengkap dan sesuai kaidah kebahasaan. Pada saat menyajikan teks laporan percobaan secara lisan, kalian perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta jelas penyampaiannya. Hal yang dapat dilaporkan dalam laporan percobaan lisan berupa fakta, keadaan, peristiwa, dan rangkuman. Laporan percobaan berbentuk lisan memiliki kriteria penyampaian laporan percobaan yang baik. Nah, apa saja kriteria itu? Kriteria penyampaian laporan percobaan yang baik dapat dilihat dari 3 hal berikut ini. Yang pertama, isi laporan mencakup kelengkapan fakta, data yang akurat, faktual, dan objektif. Maksudnya adalah bahwa percobaan ini benar-benar fakta, nyata, bukan rekayasa. Kemudian juga harus dilengkapi dengan data yang akurat. Artinya, data-data yang disajikan adalah data yang benar. Kemudian juga harus objektif. Dalam percobaan, harus objektif, tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Artinya, ditulis apa adanya sesuai dengan objek yang terjadi dalam percobaan tersebut. Kriteria yang kedua adalah penggunaan bahasa yang baik, yaitu jelas dan tepat serta sistematis atau berurutan, dan juga harus menarik. Kemudian kriteria yang ketiga adalah disampaikan dengan vokal yang jelas, pengucapan lafal, intonasi harus tepat, serta gaya ekspresi yang sesuai. Jadi, pada saat kita menyampaikan laporan percobaan secara lisan, sampaikanlah dengan vokal dan ekspresi yang tidak berlebihan agar mudah dipahami oleh orang yang mendengar. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita mempelajari tentang 2 hal, yaitu bagaimana menyusun teks laporan percobaan, kemudian juga bagaimana menyajikan teks laporan percobaan secara lisan, sekarang Ibu akan memberikan contoh kedua hal tersebut. Silahkan dicermati, diamati, dan dipahami. Kita mulai dari contoh yang pertama, yaitu penyajian laporan percobaan dalam bentuk teks atau secara tertulis. Contohnya adalah seperti ini. Dapat kalian lihat bahwa dalam tulisan laporan percobaan tidak meninggalkan struktur teks laporan percobaan mulai dari judul, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan atau langkah-langkah kerja, dan hasil dari percobaan tersebut. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Sekarang kita akan melihat contoh yang kedua, yaitu menyajikan teks laporan percobaan secara lisan. Silahkan kalian simak video percobaan dalam tayangan berikut ini. Siapkan alat dan bahan-bahan. Bahan-bahannya terdiri dari susu cair, es batu secukupnya, garam, 2 kantong plastik yang berbeda ukuran, yang satu berukuran besar dan yang satu berukuran sedang atau kecil dari plastik yang pertama.
Alat-alatnya adalah mangkok dan sendok. Cara pembuatan atau langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Tuangkan susu cair ke dalam kantong plastik kecil, ikat plastik dengan kencang dan rapat. Masukkan es batu ke kantong plastik besar. Kemudian, masukkan garam ke kantong plastik besar yang sudah berisi es batu. Masukkan kantong plastik kecil yang berisi susu cair ke dalam kantong plastik besar yang sudah berisi es batu dan garam. Setelah itu, kocok dengan kuat selama beberapa menit sampai susu cair berubah menjadi padat. Setelah melalui langkah-langkah membuat es krim, sekarang membuat es krim secara sederhana dan mudah sudah dapat kita coba. Jadi, untuk membuat es krim yang mudah, murah, dan sederhana sudah dapat kita lakukan di rumah. Dan kita dapat mencicipi es krim buatan kita sendiri. Setelah kalian mengamati tayangan video laporan percobaan tadi, maka silahkan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang disesuaikan dengan tayangan video tadi. Oke, selamat mengerjakan. Semoga kalian tetap semangat dan selalu sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.